Bagaimana langkah-langkah menentukan fungsi dari grafik sinus ataupun kosinus yang disajikan? Jadi bentuk umumnya dulu fx sama dengan A sin bx tambah C tambah D. Bisa plus minus ya untuk A, C, dan D-nya. Jadi ada 4 koefisien yang harus kita temukan nilainya, yaitu koefisien A, B, C, dan D. Untuk menentukan nilai A itu menunjukkan amplitudo. Amplitudo diukur dengan cara kamu cari jarak maksimum ke jarak minimum grafik, lalu kamu bagi 2. Ya. Lalu nanti setelah amplitudonya sudah ketemu, silakan gambarkan garis tengah gelombang. Karena kan bisa jadi garis tengah gelombangnya itu bukan di sumbu X biasa lagi, tapi sudah berpindah ke atas kah atau ke bawah. Lalu yang kedua, tentukan satu titik koordinat sebagai patokan. Titik ini digunakan apakah kamu akan berniat membentuk fungsi sin atau berniat untuk membentuk fungsi cos. Di mana gelombang sin dan cos itu sama ya. Jadi dari satu grafik yang disajikan di soal, kamu bisa sebenarnya menentukan dia menjadi fungsi sin ataupun dia menjadi fungsi cos. Lalu berikutnya tentukan satu periode gelombangnya itu berapa derajat. Setelah dapat periodenya, kamu hitung nilai B-nya. Koefisien B-nya sama dengan 360 derajat per satu periodenya berapa tadi? Berapa derajat? Yang selanjutnya, cara menentukan nilai C adalah cek apakah titik patokannya sudah bergeser ke kiri atau ke kanan dari fungsi dasar ya. Yang berikutnya untuk nilai D juga dicek apakah naik atau turun dan berapa satuan. Nanti nilai D juga bisa kamu lihat dari besarnya nilai di mana garis tengahnya berada. Coba langsung aja lah. Hal yang sangat penting untuk kamu ketahui adalah kamu harus ingat bentuk grafik dasarnya itu seperti apa. Karena itu menjadi patokan kamu ya. Ingat untuk grafik dasar positif sin, ini untuk positif sin, bentuknya seperti ini, dia dimulainya dari, jadi untuk positif sin dia mulainya dari sudut 0 derajat dengan ketinggiannya 0. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Lalu untuk kalau sudut negatif sin, fungsi negatif sin seperti apa? Nanti kamu mulainya dari sini, kan pencerminan ya terhadap sumbu X. Kira-kira gitu. Berarti nanti dia mulai dari 0 derajat juga, dan Y-nya juga 0. Lalu ingat untuk fungsi cos. Fungsi cos yang positif, ini yang positif cos, dia mulai dari titik ini ya patokannya. Berarti itu di koordinat 0 derajat, 1. Kalau untuk negatif cos, ya kita akan cerminkan terhadap sumbu, sorry. Kita akan cerminkan terhadap sumbu X, nanti dapatnya begini. Jadi patokannya si negatif cos adalah 0 derajat, min 1. Ya, 4 hal ini penting untuk diingat. Ingat ya, kalau untuk positif sin dimulai dari 0 derajat, 0, untuk positif cos dari 0 derajat, 1. Dan si versi negatif dan negatif sin dan cos juga diingat. Misalnya untuk nomor yang pertama ini, Ibu minta kamu tentukanlah fungsinya. Teman-teman, karena tadi Ibu bilang gelombang sin dan cos itu kembar ya, sama nih. Jadi, dari satu gambar ini, kamu akan bisa membentuk minimal 4. Minimal 4 fungsi, yaitu yang mana aja? Positif sin, positif cos, atau negatif sin, atau negatif cos. Atau positif sin tapi pakai patokan yang lain, atau positif cos pakai patokan yang lain, dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga, sebagai contoh yang pertama, Ibu arahin dulu ya. Kamu diminta untuk menentukan fungsi dari grafik ini, tapi versi yang positif sin. Ya, yang versi positif sin. Langkah pertama tadi apa? Ukur ketinggian grafik. Ini maksimumnya 3 ya. Ini kan paling tinggi 3, paling rendahnya -1. Maka jarak antara titik maksimum ke minimumnya itu sebesar 4, ya kan? 3 kurang 1. Gini kan? Jaraknya ini 4 nih. Nah, amplitudo kan tadi rumusnya setengah dari jarak tertinggi ke terendah. Berarti amplitudo kita 2 kan? Dari sini ke sini 2, dari sini ke bawah pun 2. Sehingga kamu juga sekaligus tahu nilai garis tengahnya ada di sini nih. 2 ke atas, 2 ke bawah. Ibu hapus dulu. Bentar. Tulis, tadi amplitudonya adalah setengah dari 4, yaitu 2, dapat A-nya.
Oke, terus garis tengahnya tadi juga kalian kita udah tahu ya, ada di sini nih. Nih. Yang dimana ini juga bisa sekaligus menjadi nilai D-nya kamu. D-nya berapa nih angkanya? Positif 1 kan? D-nya udah dapat nih, positif 1. Lalu, lanjut. Langkah berikutnya, tentukan titik patokan. Karena kita sudah diarahkan untuk menuju positif sin, maka carilah titik-titik yang bisa membentuk seperti ini, bentuk begini, ataupun bentuk begini. Karena kan bentuk basicnya sin kan yang kayak gini ya. Nah, dari 0 dia naik. Berarti pilihannya ada 2. Kamu bisa menggunakan titik patokan ini, karena dia akan membentuk seperti ini, atau titik patokan yang ini. Atau titik patokan yang ketiga. Cuman kalau yang ketiga tidak disarankan karena grafik lanjutannya tidak terlihat di gambar. Takut salah sudut ya. Jadi pilihannya hanya antara 1 dan 2. Misal ibu menggunakan patokannya yang ini. Oke. Patokannya ada di situ. Sehingga kamu cek, nah, satu periodenya itu berapa derajat. Bentuklah gelombang sin dari titik patokannya kamu. Misalnya ibu buatnya begini. Nih. Ibu bentuk ya. Nah, itulah kira-kira dulu ya. Nah, berhenti di sini nih. Berapa derajat nih dari sini sampai titik satu gelombangnya? Cek. Ini berapa derajat? 180 ya. Ini 60 derajat. Berarti jaraknya 180 kurang 60 itu sama dengan 120 derajat. Artinya satu periodenya kita adalah 120 derajat. Lalu hitung nilai B-nya. Caranya 360 dibagi satu periode. Berarti sama dengan 3. Dapat B-nya. Tinggal C-nya ya. C itu kan menentukan pergeseran ke kiri dan ke kanan. Makanya Ibu bilang hal yang sangat penting kamu ingat adalah bentuk dasar sisin X. Dia sudutnya dimulai dari berapa? 0 derajat kan? Coba cek. Seharusnya sudut ini ada di 0 derajat ya. Harusnya ada di 0 derajat. Tapi dia sudah pindah kemana? Patokannya sudah pindah ke 60 derajat. Berarti ini ada pergeseran ke kanan sejauh 60 derajat. Ingat teman-teman kalau geser ke kanan berarti dia negatif 60. A dapat, B dapat, C dapat, dan D dapat, kamu tinggal susun ke bentuk umum fungsi. Maka fungsi kita adalah A sin, BX, C, D. D-nya apa? Positif 1. Selesai. Seperti itu cara untuk membentuk grafik sin. Cara untuk menentukan fungsi dari grafik yang disajikan. Oke? Lanjut. Contoh lagi ya. Misalnya, sekali lagi deh pakai patokan yang lain. Ini juga coba kita masih pakai fungsi sin yang positif. Anggaplah ini diarahkan ya. Ukur dulu ini ketinggiannya berapa. Jaraknya 4. Berarti A-nya kamu adalah 2. Garis tengahnya, lihat gambar. Di manakah letak garis tengahnya. Oke, di sini garis tengah grafik. Ini sama rata ya. Dari sini ke sini ukuran 2, dari sini ke sini pun ukuran 2. Jadi pas di tengah. Sehingga nilai D-nya juga udah ketemu, yaitu positif 1. Lanjut. Satu periode sama dengan, nah kita tadi kan menggunakan patokan yang ada di sini. Sekarang Ibu pindah menjadi yang di sini. Nah, ini patokan kita dengan niat Ibu akan menggunakan gelombang yang ini untuk mengecek nilainya ya. Nih, gelombang sini yang ini. Ibu ukur dari sini ke sini itu ukurannya berapa? Dari 60 derajat ke min 60. Dari 60 ke min 60. Berarti kan 60 min 60. Jaraknya 120. Ya udah, berarti ini artinya satu periodenya sama dengan 120 derajat. Sehingga B-nya adalah 360 dibagi 120 sama dengan 3. C-nya. C-nya normalnya sini itu kan berarti ada di 0 derajat. Tapi dia pindah kemana? Pindah ke kiri sejauh 60 derajat.
Kalau pindah kiri berarti C-nya adalah positif 60 derajat. Udah bentuk langsung Fx sama dengan 2 sin B X C D. Selesai. Itu untuk fungsi sin. Sekarang Ibu ajarin cara membentuk yang negatif sin ya. Kita coba yang negatif sin. Dari grafik berikut, coba tentukan fungsi negatif sin-nya. Versi negatif. Caranya masih sama aja. Kamu ukur aja dari sini ke sini ukurannya berapa. Dari 1 ke min 3 ya. 4. Berarti amplitudenya 2. Terus garis tengahnya juga 2 ke atas, 2 ke bawah. Berarti yang ini. Dimana sekaligus kamu tahu nilai D-nya berarti negatif 1. Ini negatif 1 kan? Lalu, tentukan titik patokan. Karena kita diarahkan untuk membuat negatif sin. Ingat teman-teman, kalau negatif sin berarti mulai dari 0 dia turun dulu. Bentuknya begini. Maka titik mana yang bisa kamu gunakan sebagai patokan? Ada beberapa ya. Ini 1, ini 2. Cuman kalau ini tidak dianjurkan karena kelanjutannya tidak tahu di mana. Jadi kebetulan di grafik ini patokannya otomatis kamu wajib milih yang ini. Ya kan? Kalau ini enggak, karena ini adalah positif sin, dia naik. Lanjut. Ini Ibu tandain aja, karena Ibu akan membentuk gelombang negatif sin yang ini, minjem. Dengan ukuran periodenya itu dari berapa itu? 210 ke 90. 210 kurang 90. 120. Sama-sama ya dari tadi. Berarti satu periodenya adalah 120 derajat. B-nya adalah 360 bagi 120. Ini sama dengan 3. C-nya, coba cek. Awalnya kan dia di sini. Dia pindah kemana tuh? Pindah ke kanan sejauh 90. Berarti C-nya adalah negatif 90 derajat. Sehingga Fx-nya kita adalah A. Sin BX 3X. C-nya masukin, D-nya juga masukin. Nah, ini hasilnya. Sorry. Ini tadi kita pakai negatif sin ya. Nah, negatif sin. Berikutnya, sekali lagi ya. Untuk contoh ini. Negatif sin. Janganlah. Ya udah nggak apa-apa. Diukur. Ini ketinggiannya dari 0 ke min 2. Berarti jaraknya adalah 2. Kamu bagi 2. A-nya adalah 1. Amplitudenya 1. Titik tengahnya di sini ya. 1 ke atas, 1 ke bawah. Dimana sekaligus ini menjadi nilai D-nya. Min 1. Sekarang periodenya. Patokannya karena kita mau tadi di awal Ibu sarankan misalnya min sin. Maka patokan yang kamu pakai adalah dari 0 ke bawah. Yang ini. Ya. Grafiknya nanti kamu boleh perhatikan yang ini. Satu gelombang yang ini. Kembali ke 0. Dah. Ini jaraknya berapa ini? 330 ke 150. Kurang 150. Apa tuh? 0, 8, 180 ya. 180 derajat. Sehingga satu periodenya adalah 180 derajat. Sehingga B-nya adalah 360 dibagi 180. Dapatnya 2. Lalu C-nya, awalnya dia dari 0 derajat, dia udah pindah kemana tuh? Ke 150. Pindah kanan lagi, berarti negatif 150 derajat. D-nya kan udah dapat. Sehingga Fx-nya sama dengan A. A-nya 1 nggak usah ditulis. Sorry. Ini tadi kita bicara tentang negatif sin. B-nya masukin, C-nya masukin. D-nya masukin. Dah. Demikian penjelasan untuk yang sinus. Sekarang coba ke kosinus. Misalnya
Kalau di pH kalian diperkenankan bebas ya, mau memilih mau membentuk kosinus atau kosinus. Misalnya tentukan fungsi positif kosinus. Tentuin dulu ketinggian jarak antara nilai maksimum ke minimum berapa. Ini 1, ini min 3. Berarti jaraknya 4, amplitudenya 2. Karena bagi 2. Garis tengahnya di sini. Sekaligus dapat D-nya ya. D-nya negatif 1. Ini negatif 1. Lanjut. Titik patokannya karena menuju positif kosinus kita mulai dari maksimum ya. Ingat, basicnya positif kosinus itu di sini nih. Dia mulai dari maksimum, baru turun. Ini positif kosinus. Berarti kamu akan menggunakan titik-titik maksimum antara ini atau yang ini. Tapi kalau ini kan dia tanggung gitu ya, nggak tahu di sini grafiknya bentuknya seperti apa. Meskipun kamu bisa tebak. Tapi Ibu akan menggunakan titik yang ini sebagai patokan. Oke. Nanti yang Ibu perhatikan adalah grafik kosinus yang ini aja. Yang satu gelombang ini. Shoot, berhenti. Yang ini ya. Jaraknya berapa tuh? Dari sini sampai sini. Maksimum ke maksimum. 180 derajat ke 60. Ya, ini 180, ini 60. Berarti 120 ya. Berarti satu periodenya adalah 120 derajat. Sehingga nilai B-nya 360 dibagi 120. Ini sama dengan 3. Nah, C-nya. Awalnya kan titik apa namanya? Sudutnya itu mulai dari 0 derajat kan. Awalnya mulai dari 0 derajat. Tapi ini bukan di 0 derajat lagi dia. Dia pindah ke mana? Pindah ke 60 ini ya. Berarti dia geser ke kanan sejauh 60 derajat. Udah ada semua ya. Fx sama dengan A sin B C D gitu. Masukin semua item-item A B C D-nya. A B C D. Dah, selesai. Itu untuk positif. Ya, maaf. Ini kosinus tadi kita ya. Fx sama dengan 2 kosinus 3x kurang 60 kurang 1. Nih. Begitu. Berikutnya. Contoh terakhir. Misalnya yang inilah ya. Tentukan grafik negatif kosinus. Kosinus. Misalnya diarahkan. Nah, ukur dulu ini dari 0 ke min 2. Jaraknya adalah 2. Berarti A-nya adalah setengah dari 2, 1. Garis tengahnya ada di sini. Karena dia membagi grafik sama tinggi ya, ke atas dan ke bawahnya. Berarti nilai D-nya juga udah ketahuan min 1. Titik patokannya untuk menuju negatif kosinus, ingat teman-teman, basic negatif kosinus dia mulai dari bawah, baru ke atas. Jadi kamu carilah puncak minimum sebagai patokan. Bisa ini, ataupun bisa ini. Cuman kalau ini, sama yang kayak tadi ya, terbatas yang disajikan. Jadi kamu pilihlah yang ini sebagai patokan. Misalnya Ibu jadikan ini sebagai patokan. Berikutnya, kamu hitung periodenya berapa? Nah, sampai ini ya. Jaraknya ini adalah dari puncak ke puncak berikutnya. Ini berapa tuh? 100, wah berapa nih ya? 195 ya. 195 derajat dikurangin, ini kan 195 nih ya. Di sini berapa nih? 15, pas di tengahnya. Kurangi 15 derajat, ini berarti 180 derajat. Sehingga masuk ke hitungan, satu periodenya adalah 180 derajat. B-nya adalah 360 derajat dibagi 180 sama dengan 2. Lalu untuk C-nya itu kan normalnya dia ada di 0 derajat ya. Sekarang dia pindah kemana? Ke sudut 15. Berarti C-nya adalah negatif 15 derajat, lalu D-nya udah ada. Sehingga Fx sama dengan A. A-nya 1, nggak usah ditulis.
Ini negatif cos, B-nya 2, C-nya 15, D-nya min 1. Dah. Demikian penjelasan untuk penentuan grafik sin dan cos. Sekarang silahkan Anda mencoba menjawab soal ini, tentukan fungsinya. Menggunakan patokan A, fungsinya apa? Jadi nanti di kolom komentar silahkan dibuat A, fx-nya apa. Lalu kalau menggunakan patokan B, fungsinya apa? Menggunakan patokan C, apa? Satu lagi mungkin yang ini ya. Menggunakan patokan D. Bentuknya akan menjadi sin atau cos, dan pergerakannya, pergeseran-pergeserannya seperti apa? Silakan dijawab. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Terima kasih.